Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhasabah diri SVS dari saya Siti Fatimah Sari. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbicara mengenai nikmati hidupmu. Kalau berbicara tentang hidup, pastinya kita ingin hidup yang tenang, tentram, damai, nikmat. Hidup ini sebenarnya nikmat. Kenapa? Karena dengan ungkapan tersebut menyadarkan kita tentang betapa nikmatnya hidup. Ya, kita patut sadar bahwa betapapun beratnya kondisi kehidupan yang tengah kita jalani saat ini, jika kita melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang luas dan positif, maka kita akan menemukan kenikmatan hidup ini. Sebaliknya, betapapun mudahnya hidup yang tengah kita jalani saat ini, atau alami dan rasakan saat ini, jika kita melihat hidup ini dengan cara pandang yang sempit dan negatif, maka hidup akan terasa menyesakkan dada. Hidup akan terasa nikmat jika kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, kesadaran, sepenuh hati bahwa skenario kehidupan ini sudah ditata dan diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. Kita adalah pemain kehidupan dengan peran kita masing-masing yang harus menjalani peran sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh sang sutradara, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan serta aturan kehidupan sudah dijelaskan dalam kalamullah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, yaitu hadis, juga ijtihad para ulama. Hidup ini nikmat jika kita sandarkan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya kepada Allah. Segala ikhtiar maksimal yang kita lakukan adalah wujud syukur kita atas potensi yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Segala rencana yang ingin kita capai, segenap cita-cita yang ingin kita wujudkan, harus kita perjuangkan dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga, dengan menyertakan Allah pada setiap rencana kita. Sehingga ketika rencana dan cita-cita itu terwujud, kita akan mengucap syukur atas karunia-Nya. Sedangkan jika rencana dan cita-cita kita gagal, kita akan bersabar dengan tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwa kita yakin pasti ada rencana lain yang jauh lebih baik yang telah Allah persiapkan untuk kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan kita tidak mengetahui apapun. Ini terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi teman-teman yang ingin melihat lebih dalam lagi, silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 216. Jika kita pahami makna dari rangkaian surah Al-Baqarah, jelas bahwa surah ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk melihat kenyataan hidup tidak semata-mata dari yang tampak atau yang lahiriah ya, tetapi juga melihat sisi lainnya gitu, yakni batiniah, dengan menggunakan nurani atau mata batin kita. Karena yang tampak baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah gitu, dan bisa juga keburukan bagi kita gitu. Sedangkan yang tampak buruk di hadapan kita bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah gitu. Dengan cara pandang seperti ini saja, maka hidup yang kita jalani akan terasa lebih nikmat. Karena kita selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang kita alami dan rasakan. Jadi secara garis besar, bahwa seharusnya kita paham, kita rasapi, dan kita amalkan bahwa seringkali tidak seindah harapan dalam kehidupan ini. Apa yang kita inginkan
banyak di antara kita, mungkin diri kita sendiri, sering tidak mudah untuk merasakan nikmatnya hidup. Di saat kenyataan yang dihadapi, dialami dan dirasakan membuat dada terasa sesak, pikiran kacau, batin resah, jiwa gelisah. Lalu bagaimanakah agar nikmat hidup masih tetap ada dalam diri kita dan terus kita rasakan di saat situasi sulit sekalipun, di saat sesulit apapun gitu nah. Persoalan demi persoalan terus-menerus datang menghadang, bahkan masalah tak kunjung reda, konflik tak jua berhenti. Sejumlah pertanyaan inilah yang mendasari bahwa ini akan menjadi renungan untuk diri kita. Renungan karena hidup tak selamanya hadir sesuai harapan. Renungan bahwa hidup memiliki skenario. Hidup memiliki lika-liku. Maka yang kita butuhkan adalah kesadaran untuk menerima dan menghadapi kenyataan dengan lapang dada dan jiwa besar. Berjiwa besar, berpikir jernih, tidak mudah pantang semangat, tidak mudah patah semangat, dan tetap kuat menjalani kerasnya hidup. Kita harus sadar, kita semua perlu digugah bahwa hidup ini nikmat jika kita menjalaninya dengan kesadaran penuh bahwa Allah selalu bersama kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kita berada. Meski yang namanya ujian, cobaan, selalu datang silih berganti, meski rintangan, hambatan terus-menerus hadir menghampiri, meski berbagai masalah dan persoalan hidup pun tak kunjung berhenti. Kita kini yakin bahwa Allah selalu menemani dan terus menghadirkan solusi. Kita tidak akan pernah merasa sendiri dan berkecil hati bahwa Allah selalu menolong kita. Hidup akan terasa nikmat jika kita terus mendekatkan diri kepada Sang Maha yang Maha Dekat. Hidup akan terasa nikmat ketika hati terus terikat kepadanya. Yakinlah, dan yakinlah kita tidak sendiri. Ada yang maha segala-segalanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini kalian mendengarkan video ini, kalian dalam keadaan sendiri, dalam kamar, sambil merasakan ujian cobaan hidup yang sedang dialami saat ini, maka yakinkanlah pada diri sendiri bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Allah selalu bersama kita, Allah menolong kita di segala kondisi. Jadi, kita harus sadar. Intinya sadar bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Allah ada ketika kita kehilangan arah, ketika kita memerlukan bantuan, bahkan ketika tak ada seorang pun manusia yang membantu kita. Tapi Allah akan terus ada di sisi kita untuk terus ada membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Semoga Allah memberikan kita kelapangan hati dalam menjalani ujian dan cobaan hidup ini, dan semoga Allah juga memberikan kita kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang yakin dan berhusnuzon kepadanya, maka percayalah dan yakinkanlah kepada diri kita bahwa kita tidak sendiri. Oke?
Mungkin itu saja sharing singkat pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhasabah diri.